Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya memulai dengan evaluasi dari teman-teman yang sudah ngumpulkan ya. Ini ya, ada yang paling lama ini Zidni ini ngumpulkan tanggal 23, tanggal 23. Jumlah katanya 1026, ya kan? Untuk ketentuan kita, teman-teman harap diingat-ingat ya bahwa kita nanti akan sampai 1500 kata mestinya ya. Ya, tapi kita hingga hari ini kelihatannya belum berhasil ya. Emang ya saya juga nggak tahu kenapa. Ini tanggal 10 Juli masih 1000 kata. Kalau begitu minggu depan saja kita tetapkan ya. Punyanya Zidni ini apakah sudah menjawab pertanyaan ini Zidni? Siapa penemu teori ini? Sudah dijawab pertanyaannya? Oh ini ya, Theory of Reasoned Action ini ya. Dampak dari kegiatan selama mengajar, itu sudah apakah bulan-bulan ini ente mengikuti kegiatan mengajar atau melakukan kegiatan mengajar? Loh, kapan mulainya? Segera. TPA udah mulai ngajar. Terus, antum kapan mulai mengajarnya nih? Tapi antum ini ya, TPA berarti ya? Oke. Berarti untuk itu kita bikin pertanyaan lanjutan ya, supaya antum nanti bertanya ya. Dan nanti akan perlu bertanya ke berapa sih anggota TPA yang ente ajar itu? Berapa kira-kira anggotanya? 12 lebih. 12 lebih. Di dekat ente ada TPA lain lagi nggak? Hah? Jauh semua. Ente ngajar di berapa TPA? Satu aja. Selain TPA ente, ada berapa TPA lagi? Setiap orang satu TPA. Oke, berarti ente akan eh, menginterview ya. Interview ke peserta TPA. Apa yang ente interview? Karena di sini adalah reasoned action, maka ente akan menanyakan kepada mereka, ya, apa sebenarnya buat apa sih ikut TPA? Kayak gitu kan ya. Misalnya gini, saya saya tuliskan persoalannya di dalam Valente itu ya. Di Valente itu saya tuliskan ya. Ini Theory of Reasoned Action. Terus habis itu apa? TPA. Ya. Nah, jadi eh, dalam TPA itu selalu ada sisi-sisi di mana orang itu mengikuti kegiatan karena alasan tertentu, kan? Apakah karena diajak, atau karena kesadaran sendiri, atau disuruh orang tua? Nah, itu tuh misalnya, ya. Apakah diajak, atau kesadaran sendiri, atau disuruh orang tua? Nah, nanti harus dapatkan sampel itu, ya. Dapatkan sampel dari peserta TPA, ya. Jadi ini untuk peserta paling enggak ente harus mendapatkan sampel itu. Ente juga bisa minta tolong temen ente sesama pengajar TPA. Ada grupnya itu kan? Ada. Silakan ente tanya ke teman-teman yang ngajar. Apa alasannya kira-kira? Ya, apakah itu diajak atau diajak temannya gitu kan? Sadaran sendiri atau diajak temannya itu ya termasuk ikut-ikut kan gitu kan? Ya, dalam artian ya ikut-ikutan gitu ya.
Ya, apakah karena kesadaran sendiri? Maksudnya ya dia melihat TPA, udahlah kayaknya bagus. Ada juga yang ya kan disuruh orang tua. Orang tuanya nyuruh ya mau nggak mau namanya anak kan gitu kan. Nah, terus yang kedua apa ya namanya? Ada soal untuk para pengajar. Dia mesti nanya ke seluruh pengajar TPA. Ya. Hmm, mengapa eh, ingin mengajar? Ya, sama juga. Apakah diajak gitu kan? Ikut-ikutan. Atau eh, kalau misalnya pengajarnya itu ya, kalau pengajarnya dari Unida, ya, nanti tanya mereka, tanya pengajar yang dari Unida. Kan ada pengajar yang dari masyarakat juga kan? Ada. Nah, kalau pengajar yang dari Unida, dia tanya mereka, apakah orang tua ente tahu apa yang sedang ente kerjakan sekarang? Ya, nah itu. Jadi kita ada pertanyaan-pertanyaan kepada peserta, ya, untuk apa ikut TPA, gitu kan? Apakah diajak dan lain sebagainya. Terus yang pertanyaan yang terakhir, B, apa harapan, ya kan? Harapan agar TPA ini bisa berkembang. Misalnya, apakah orang dewasa perlu juga ya ada kegiatan kayak gini? Nah, misalnya kayak gitu kan. Karena mereka mungkin melihat di antara mereka ada yang malas. Karena apa? Karena orang tuanya juga jarang ngajar ngaji. Bu, ya orang tuanya ikut ngaji kayak. Nah, itu kan bagus juga. Ya kan? Adakah saran gitu kan? Kegiatan apa yang mau dicari? Ya. Kenapa? Karena orang itu ketika sudah mengikuti satu kegiatan, nah, ketika sebelum dia mengikuti suatu kegiatan, dia mungkin nggak punya planning. Tapi ketika dia masuk ke situ, nah, dia jadi punya harapan atau planning tertentu berdasarkan apa yang dia alami. Nah, itu dalam teori of reason action itu seperti itu. Seseorang itu kadang-kadang ketika mengerjakan sesuatu, entah karena kesadaran atau baru menemukan alasannya ketika sudah mendapatkan manfaat. Mestinya kayak gitu. Ya. Jadi ini teori ini ya ini kayaknya belum belum apa namanya belum ente bicarakan ya tentang itu ya. Misalnya teorinya di sini ya. Eh, ente lihat nanti yang anak tuliskan itu ya. Ya 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 boleh boleh. Nih ente perlu baca dulu teorinya. Ada yang sudah saya merahkan itu di halaman bagian tengah itu. Oke, itu ya. Ada dua soal ke depan yang nanti perlu untuk nanti teliti. Ya. Berapa yang harus kita tanya Ustadz anggotanya? Coba ente temukan paling enggak kelompok TPA itu jumlahnya ada berapa? Hmm. Seunida ini kelompoknya empat. Ya, dia cari itu. Ya. Paling enggak ente dapat sampai ya minimal 100 peserta lah yang ente tanya itu. Ya. 100. Cari sana 100. Ya. Cari ente 100. Mau ente ke sana sore, pagi, terserah ente. Ya, pokoknya cari 100 bisa ente tanyai atau bisa ente tanya lewat teman-teman ente. Kayak gitu. Ya.
Nah, itu perlu untuk pendataan. Jadi kita jangan hanya bekerja saja tapi tidak melakukan sesuatu. Ya, bekerja ya ngajar, habis itu kita nggak tahu. Itu kan urusan orang lah, intinya kan meneliti. Itu mestinya urusan kita sebagai mahasiswa yang juga punya kepedulian. Ya. Nah, habis itu pengajar TPA. Kita cari jumlah semua pengajarnya. Ya. Kenali semua pengajarnya. Gitu. Ya, karena saya harapkan ini nanti bisa jadi penelitian untuk skripsi. Ya kan? Ya, ente neliti semuanya. Jadi kegiatan TPA itu ente teliti semuanya. Nah, kan udah selesai itu jadinya. Ya kan? Jadi saya sarankan ente ini mengerjakan ini sekalian diniatkan untuk skripsi, ya kan? Nanti kita sampai mencari pola komunikasi apa yang paling bagus untuk berkomunikasi dengan anak-anak, ya. Itu nanti pertanyaan untuk UTS itu ya. Pola komunikasi bagaimana yang paling tepat dan disukai, ya, peserta, kan? Apakah semuanya begini atau ada yang bermain peran, gitu kan? Apakah perannya, apakah ada pembagian peran atau keseragaman, ya kan? Misalnya ada yang pembagian peran tuh ya seperti kita di pondok, ada yang ngejar-ngejar masalah disiplin, tapi ada juga yang memang memotivasi. Nah, itu dia, ya. Jadi seperti itu ya. Itu saya nanti harus dapatkan itu, ya, dan nanti harus tuliskan itu semuanya, ya. Ini saya tunggu. Dan nanti kita semester 6 akan ketemu lagi dan akan melanjutkan ini lagi. Ya, tapi targetnya ya di semester ini selesai nanti bawa ke Ana data dari peserta TPA dan juga seluruh pengajarnya di Unida. Ya, itu punya waktu yang banyak sampai nanti bulan apa ya UASnya itu. UASnya kita bulan apa? Agustus. September. Ya udah, terakhir pengumpulan 4 September. Ya, 4 September. Terus itu harus sudah berisi berapa kata? 3.000 kata. Ya, jadi 4 September semuanya udah nyampe 3.000 kata. Itu seperti itu. Ya, syarat kelulusannya seperti itu. Jadi silakan antum mulai dari sekarang. Karena kita nih setelah UTS kita baru mengadakan pertemuan hari ini. Itu ya punyanya Zidni ya. Oke, kita lihat punyanya Noval. 1.200 juga. Punyanya Noval 1.200. Oke. Apa nih punya Noval ini? Norma dan budaya. Hmm. Ini mau bahas apa ini kira-kira Noval ini? Budaya menurut perspektif Islam. Enggak, maksud saya lapangannya apa ini? Kearifan lokal. Ah, kearifan lokal. Apa yang dia lupa ya? Kayaknya bukan itu deh. Ini loh, yang ente itu apa namanya? Kalau ente pakai teori kearifan apa namanya itu norma dan budaya, itu mesti melihat fakta apa yang ente hubungkan dengan norma dan budaya di pesantren, ya kan? Ini aja lah untuk sebagai kasus untuk ente melihat, ente temukan kesamaan dan perbedaan antara hal-hal yang digariskan di pondok dengan realitas yang terjadi di masyarakat, khususnya di pesantren ini, ya kan? Misalnya begini nih, contohnya ya, catatan dan evaluasi.
Ya. Pondok memiliki, ya kan? Kampus memiliki pedoman, kan? Dalam eh, pedoman atau standar gitu ya. Kegiatan eh, kegiatan sehari-hari ya dan aktivitasnya dan aktivitas akademik gitu loh, ya kan? Serta slogan-slogan yang dijadikan unggulan. Ini ada dalam visi dan misi, ya. Jadi ada normanya, ya kan? Jadi mahasiswa itu bagaimana? Nah, itu ada jelas, ya kan? Peraturannya ada. Yang sering ngomong kayak gitu banyak. Ya, sekarang pertanyaannya dari apa namanya? Dari berbagai pedoman dan standar di atas, kan? Terbagi berapa? Nah, kayak gini nih, ya. Terbagi menjadi berapa? Mahasiswa ini nih ketika menjalankan itu terbagi menjadi berapa? Maksud saya kayak gini. Kan mereka kan ikut apel tahunan, ya kan? Ikut acara-acara wajib, baca buku pekan perkenalan juga, ya kan? Nah, nanti tanya nih, nanti melihat kan, mahasiswa itu ada nggak yang melaksanakan banyak dari ajaran-ajaran yang disampaikan di kampus ini? Ada kan? Tapi ada juga yang hanya melaksanakan, oh ya mungkin akademisnya aja kan gitu. Mungkin ada juga yang, nah, contohnya gini, saya tulis ya, ada yang melaksanakan aspek akademis, gitu kan? Ada yang apa namanya aspek apa ya namanya itu olah fisik atau kegiatan. Ya, jadi ada yang cuma senang kegiatan aja, kuliah dan lain sebagainya nggak senang, kan gitu kan? Ada juga yang hanya ya mengurus apa ya fokus pada kegiatan ibadah. Nah, kayak gini nih. Dan ada juga yang tidak mengikuti dari tiga hal tersebut. Fisik kegiatan itu ya seni gitu ya, misalnya apa ya olahraga dan lain-lain. Ya. Nah, nih. Jadi ada ini langsung saya kasih aja lah ya. Ada 4 kelompok tadi itu ya. Ada yang eh, apa namanya akademik doang. Ada yang ibadah, ada yang apa namanya fisik atau suka kegiatan doang. Nah, sekarang nanti melihat mahasiswa itu terbagi menjadi berapa kelompok atau kelompok apa aja mereka itu. Ya, ini yang sementara kita temukan ada 3. Apakah nanti ada kelompok yang lain lagi? Orang itu berdasarkan budaya dan normanya, gitu ya. Ente harus ngamatin berapa orang? Ente harus mengamati sampai 200 orang, ya. 200 orang berarti satu prodi lewat lah. Per satu prodi kita berapa jumlahnya? 50-an paling kan? Nah, 50-an. Ente lihat, ya, ya, harus mengamati ya antara 200 sampai 250 lah. 300 sih sebenarnya di seluruh prodi tentang bagaimana mereka menjalankan kehidupan. Kayak gini, ya. Yang mestinya ente fokus adalah orang-orang yang nampaknya mengalami perubahan. Sekarang kan ente udah semester 5 kan? Dulu ada nggak yang bareng ente di semester 1? Meskipun beda prodi. Ada kan? Mungkin ada juga yang bareng ente di KMI. Ada kan? Nih. Nah, ada nggak di antara mereka yang sudah berubah?
Saya dia, oh dulunya kok dia tuh di kantor baru mustakmal loh. Sekarang kok apa namanya sibuk terus dan terpakai. Ada kan? Tapi ada juga yang enggak, yang gitu aja, kan itu kan? Tapi ada yang sebaliknya dulu di kantor dia berhasil, tapi sekarang kok kayaknya nggak kelihatan lagi deh. Nah itu ya. Tapi ada juga yang dari dulu ya sampai sekarang gitu aja. Nah itu mesti nanti kelompokkan, ya. Nanti amati aja lah. Itu namanya ente melakukan observasi. Kalau ente mau ngobrol ya ente ngobrol aja sama misalnya sampel dari 300-an itu ya berapa ya kira-kira sampelnya. Kalau ente mau interview, ini kalau ente mengamati ya, mengamati itu namanya observasi. Observasinya misalnya 300 sampai 400 ya. Nanti yang ente interview eh, mungkin 50 aja. Yang ente kenal boleh, yang enggak ente kenal boleh. Atau ente nambah teman baru jumlah itu juga boleh aja. Tapi jangan hanya Ilkom aja, semua prodi ya. Ada nggak yang ente kenal anak-anak baru sekarang? Ada? Mungkin di apa namanya? UKM. Apa UKM ente? Markas Corp. Ada anak-anak baru yang masuk? Nah, coba ente tanyain, ya kan? Ada lagi nggak kegiatan ente selain UKM itu? Kegiatan yang lain apa? Mahasiswa? Ada nggak yang beda prodi? Ada nggak yang anak baru? Nah, cari ini, ya. Di asrama, asrama ini di mana? Usman. Itu asrama semester berapa? Campur. Ente jadi pengurus asrama? Loh, kok nggak? Hah? Oh, nah di situ ente bisa mengamati, ente bisa menginterview mereka-mereka yang dekat dengan ente. Habis itu ente bisa mengamati orang-orang yang berbeda dengan mereka. Ya, kenapa? Karena meskipun kita ini ada satu budaya yang besar, tapi ada orang-orang yang bisa mencapai titik tertinggi dari melaksanakan semua ajaran-ajaran itu. Tapi ada juga yang mereka punya sesuatu yang lain. Yang di sini hanya ngikut aja atau apa, itu nanti harus dapatkan itu. Ya, nah itu kayak gitulah kira-kira. Ya. Terus yang terakhir adalah slogan-slogan apa, slogan, jargon gitu ya, atau kalimat motivasi apa yang apa namanya mereka dapat, tetapi bukan dari pondok. Nah ini itu yang paling penting ya. Jadi misalnya, wah mereka tuh ternyata UKM ini dia jargonnya gini, ini bukan bukan dari pondok nih. Nah itu tuh menarik yang kita dapatkan ya. Itu catatan dan evaluasinya Ana taruh di paling bawah itu ya. Silakan ente melakukan observasi seperti itu. Waktunya sampai nanti 4 September ya. Temukan 300 sampai 400 orang-orang yang ente amati ya. Misalnya dari ente kasih inisial aja lah. Kan mesti ente gini. Kan mesti ente bisa tahu nama orang tapi ente nggak kenal dia. Ya kan? Nah, ente amati. Oh, dia tuh kayaknya jarang ke masjid. Ah, dia kayak gitu. Oke. Tapi dia tuh suka kegiatan. Ya, ada juga yang dia itu rajin ke masjid tapi jarang kegiatan, temannya dikit tapi nilainya bagus. Jadi, nah, itu tuh. Ya. Ente mesti mengamati itu. Tingkatkan kemampuan observasi dan pengamatan. Itu ya. Oke, sekarang ini punya Zafir. Ya. Nah, ini punya Zafir ini ente mesti eh apa namanya? Karena ente penelitiannya di ranah media, ya, ente list konten-konten yang di apa namanya? Ini saya tuliskan dulu ya. Kalau novel tadi kalau bisa cari gaya komunikasi mereka ya. Ya misalnya apakah resmi gitu aja kan? Resmi itu ya apa namanya?
gimana ya resmi itu ya? Dia tuh nggak panggil aku misalnya gitu kan. Tertib lah kan gitu. Tapi kan ada sebagian yang bro 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 bro. Nah, ada juga sebagian yang sul 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 sul. Ada lagi yang sebagian pakai lapor gitu kan. Ya, jadi ada resmi, ada sok dekat, apa gitu. Ada apa ya kira-kira ya? Ada yang ya kayak komunikasinya itu apa ya? Ya mungkin kadang-kadang apa ya? Katakanlah kurang kurang apa ya? Kurang hangat gitu lah ya. Entah mungkin agak songong gitu kan atau judes dan lain sebagainya itu yang ditemukan. Terus mereka punya jargon apa dari situ itu. Ya. Nah ini punyanya Zafir ini kita harus temukan dan analisa paling enggak ente harus menemukan ente yang ente teliti apa? Instagram Gontor ya? Hah? Ya, jadi yang ente teliti adalah Instagram Gontor gitu kan. Dengan follower yang jumlahnya berapa follower nih? Ratusan ribu udah nyampe kan? Lebih ya. Nah, ya, ente temukan dan analisa 100 konten dengan ulasan yang paling banyak. Ya, dari situ nanti ente akan melihat ya, jika ada misalnya apa ya? Konten ketidak apa namanya? eh, komen tentang ketidakpuasan, kira-kira komentator tersebut seperti apa? Apakah akun palsu gitu kan? Ya kan? Atau akun privat? Saya akun privat dengan pengikut banyak atau pengikut sedikit kan gitu kan ya? Gitu kan? Atau akun publik yang memang berbeda identitas dengan kita. Atau akun publik yang ternyata dia alumni tapi tidak lulus. Nah, itu dia. Ya terserah lah. Yang pernah belajar, pernah mondok tapi tidak selesai. Atau dari pondok lain. Nah, kayak gitu tuh. Ini klasifikasi tuh, ya. Minimal dari 100 konten itu ente yang ketidakpuasan itu ya, ente temukan minimal 100 lah, ya. 100 apa ya? Ungkapan ketidakpuasan. Kalau ungkapan kepuasan mah tinggal nyari dari 100 itu, gitu kan. Nah, misalnya dari ini ada 100 komen ketidakpuasan, ya. Ini 100 konten ya di atas ya. Nah, terus petakan kepuasannya gitu ya. Kepuasan itu karena apa puasnya? Kan itu. Berdasarkan teori di atas. Ini kan orang itu karena kepuasannya kan ada kan ya. Apakah nostalgia kan gitu kan? Apakah apa? Nah, itu dari 100 konten yang ulasannya banyak itu nanti klasifikasi. Oh, misalnya dari 100 konten itu saya menemukan sampai 300, 500 atau 600 komen. Ah, itu tuh nanti klasifikasi. Ya, makin banyak makin bagus. Intinya nanti ya kalau 100 konten kayaknya terlalu ruwet ya. Atau gini aja lah. Kita temukan eh, apa namanya? 500 komen. Komen komentar tentang kepuasan. Tapi kalau 500 nih di dunia maya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Ya 600 lah sampai akhir nanti. Hah? Kenapa? 600. Iya.
ya. Bukan konten ya, tapi komen, ya kan? Ente cari konten-konten yang banyak, ya kan? Nah, itu cari konten-konten yang banyak komentatornya. Nah, tapi kalau misalnya ente menemukan 100 dari mereka yang tidak puas, nah ini kira-kira apa? Identifikasi ente. Berdasarkan latar belakangnya kah? Kan itu kan? Dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, itu. Jadi itu eh, tiga hal yang perlu untuk bisa antum pelajari baik-baik dan antum sampaikan ke saya nanti. Ya, Kalau di apa postingan London nih satu konten tuh biasanya 3 sampai 20 untuk dua empat dua komentar. dua empat komentar Dua empat dua komen. puluh empat komentar. Ya carilah yang banyak komentarnya. Ya kan? Biasanya terkait dengan momentum. Kan gitu ya. Kalau kepuasan itu nanti terkait dengan momentumnya. Misalnya gini nih. Hmm, apa kira-kira momentum yang ini apa gitu. Nah, itu nanti akan lihat nih. Misalnya apa ya kira-kira ya? Pramuka misalnya atau apa. So, kalau ente nggak dapat sampai segitu, ya, ente cari apa namanya? Yang komennya terbanyak di sebelah mana nih? Gak bisa kelihatan ya kalau ini ya. 400 komentar kayaknya udah cukup buat status. Sebentar. Saya 400 itu nggak sampai jadi bahan penelitian ya. Makanya ente paling enggak ya ente klasifikasi kontennya per tahun gitu kan. Yang paling seru tuh ya mestinya ente cari eh, pada pada ya pada waktu-waktu tentang ada kejadian yang menyinggung Gontor. Seperti pas itu ada anak meninggal. Nah, ente cari dekat waktu itu ada konten nggak? Kan gitu kan? Nah, kalaupun ada, kan gitu kan? Kalaupun ada, ente temuin itu. Biasanya itu nanti netizen itu kan kalau ngamuk dia itu kan kemana-mana kan gitu kan? Itu seperti itu. Berarti klasifikasinya nggak nulis komentar ya atau kayak menganalisa aja. Iya menganalisa aja. Ya, makanya ente perlu screenshot sebagian dari mereka. Makanya saya sarankan ini ente jadikan bagian dari penelitian. Kalau bisa ini jadikan skripsi. Karena teori ini kan belum ada yang pakai kan sampai hari ini ya kita pakai gitu loh Ustaz. Ya. Soal nanti pas penelitian kurang kita tambah lagi nanti. Ya, kalau perlu keseluruhan dari konten di apa namanya PMDG sudah kita analisis dan kita petakan komentarnya semua. Wah, itu udah luar biasa itu. Ya kan? Mungkin nggak ada orang yang melakukan itu. Justru itu penelitian itu letaknya di situ. Letak menariknya penelitian itu mampu menjelaskan apa yang orang-orang lain nggak mampu melakukan. Itu butuh waktu, ya. Kayak novel misalnya, nanti sampai mampu mengungkap jenis-jenis komunikasi apa aja yang terjadi di situ. Karena gini ya novelnya. Misalnya, nanti ada grup dengan kita, kan? Ada grup dengan dosen-dosen. Mesti di situ, ketika nanti di grup itu, nanti akan merasa untuk wah hati-hati nih, kan gitu kan. Tapi lain daripada itu, kadang-kadang kita merasa, wah, karena kita ini ada grupnya, ada dosennya, kita bikin grup yang nggak ada dosennya. Nah, itu kan. Itu sebenarnya yang nanti perlu cari di situ. Orang itu kalau di grup yang ada dosennya itu gimana kira-kira? Kan gitu kan. Tapi kalau di grup yang biasa, dia rame apa enggak? Yang nggak ada dosennya. Kan gitu kan. Habis itu, dia ketika di apa namanya kegiatan yang nyata dan ya katakanlah di apa ya di tempat yang emang budayanya begitu ya di asrama dan lain sebagainya itu dia menyesuaikan atau kuat menyesuaikan tuh gini misalnya di kamarnya banyak orang main game nah dia ikut main game nah berarti nggak kuat tapi ada juga yang di kamarnya meskipun banyak yang main game dia tetap bisa bertahan dari budaya-budaya yang seperti itu ya gitu ya karena ini ada norma ya kan kan secara normal nggak mungkin orang main game di tempat umum kan gitu kan tapi kalau di asrama ini sudah budaya kan gitu kan budaya itu ciri-cirinya apa tidak ada yang menyuruh begitu tapi sudah ada begitu semua ya tapi kalau norma itu sesuatu yang ada di depan dan dia itu orang seolah-olah ngerti ya kan orang yang main game itu kan dia tetap ngerti sholat kan
ngerti sholat, ngerti komunikasi dan lain sebagainya lah itu tuh, ya. Nah itu mestinya kita jadikan teori ini untuk melihat sebenarnya apa yang dilakukan orang-orang itu. Apakah mereka ini eh, punya karakter yang kuat apa enggak kira-kira. Jadi mestinya klasifikasinya seperti itu nanti. Oh ini orangnya punya karakter yang kuat dan dia mengkomunikasikan karakter dia dengan perbuatannya, ya, atau dengan tutur katanya sehari-hari, dengan tindakannya dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud, ya. Dan ini nanti antum harus selalu konsultasi ke saya tentang hasilnya supaya antum nggak bingung kalau nemu apa, nah kita obrolkan lagi, ya. Kalau bisa ini tiga orang ini mulai dari sekarang dan jadikan apa namanya skripsi kayak gitu. Itu saya mendorong antum seperti itu. Nah, nanti kalau kita udah mulai kayak gini, tinggal kita pas magang nanti kita milih sesuatu yang mungkin mirip dengan kita. Ya, jadi kita neliti ini tapi di luar. Oke, ya. Jadi itu, kalaupun nanti tidak jadi skripsi, mesti bisa jadi penelitian, ya kan? Pasti bisa jadi penelitian, ya. Nanti penelitian ini bisa kita ajukan bersama dosen. Nah, itu bagus juga, kan gitu kan? Tinggal nanti bahasanya atau narasinya kita ganti seperti apa. Gitu ya. Jadi ini kita di materi epistemologi dan juga nanti semester 6 di Islamisasi, kita berusaha meneliti hal-hal yang memang ya di kampus ini sudah ada ajaran-ajaran agamanya, tapi sejauh mana kan gitu kan. Nah, itu contohnya misalnya di Sydney tadi itu. Wah, orang-orang itu mengajar TPA itu karena alasan apa? Apakah ada alasan kebanggaan atau keterpaksaan atau apa kira-kira? Kan gitu kan. Kan ada juga yang ngajar TPA dengan dia ikut aja. Tapi ada juga yang sampai taasub-taasub, ya kan? Sampai ada base campnya dan lain sebagainya. Lah itu tuh menarik juga tuh. Nah gitu kan. Bahkan ya, ada dua teman saya sebagai sampelnya. Ya ini baru dua ya. Ya karena yang saya kenal, tapi mungkin ada yang saya kenal tapi saya nggak tahu. Ada teman saya itu dulu waktu dia alumni di sini ya, tahun 2012 alumni dia di sini. Habis itu dia ngajar TPA itu di sebelah sana itu, di desa yang agak belakang sana itu. Ya kan? Ternyata dia menikah sama orang yang dia dulu bareng mengajar. Ada juga yang dia menikah dengan yang sebelah sana itu, teman saya juga, dia alumni 2010. Ada juga yang dapat orang sana juga. Ya, itu dua sampel. Berarti berarti ternyata ada hal yang menarik dari pengajaran TPA itu selain dari motivasi agama. Mungkin ada motivasi sosialnya, ada motivasi psikologisnya. Nah, itu gitu. Kalau orang dengan motivasi agama ya dia lurus-lurus aja. Tapi kan ada juga yang bergerak dengan motivasi sosial. Kan gitu kan? Iya. Karena mungkin mendapat apresiasi sosial yang dia di sini nggak dia dapat. Kan gitu. Ya. Itu menjelaskan kenapa teman-teman kita yang angkatan antum mungkin ya, yang jadi mahasiswa guru, mereka tuh nggak terlalu semangat kuliah, tapi kalau mereka kerja di pondok sangat semangat. Mungkin ada motivasi sosial ini. Apa kira-kira? Ya itu tadi, kalau di ruang kuliah nggak ada yang mengapresiasi dia. Tapi kalau dia tuh terjun ke santri dan lain sebagainya, dia lebih senang mendapat apresiasi dari santri dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu maksud saya kenapa penelitiannya Zidni ini jadi penting untuk menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan apa ya istilahnya itu ya, plannya itu bagaimana, ya kan? Mereka tuh itu planning mereka atau bukan? Mungkin mereka memplanning untuk A, tapi mereka itu mendasarkan planning mereka itu karena apa? Nah, itu sama seperti orang TPA itu karena diajak dan lain sebagainya. Atau apa. Baik itu ada soal? Ini komentarnya yang banyak ini ada komentar banyak nih punya ini, yang fotonya Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal sedang cek kesehatan. Ini Desember 2023. Itu komentarnya cukup banyak tuh. Mungkin kalau 20 lebih kayaknya. Ya, jadi ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Ada momen itu yang sebelum-sebelumnya juga banyak itu. Apalagi yang 100 tahun tuh di Jakarta tuh. Tajamuk Jalan Sehat. Wah itu banyak sekali komentarnya. Ya kan? Nah itu maksud saya. Kalau cuma 400 komen itu kayaknya
Wah, itu kalau perlu disikat semuanya aja. Ya. Jadi dihitung per teori, empat teori, Hah? empat empat efek itu. Iya, 4 efek itu. Ya kan? Nah, ini nih kan misalnya contohnya nih ada yang apa namanya? Contohnya nih, Komisah Red Eagle. Ini ada nih. VOT 5 jangan-jangan ini. Jangan lupa nge-rap sama Daur bareng. Wah, ini nostalgia tuh mungkin dia efeknya. Apalagi tuh? Apa namanya? Ada juga yang wali santri itu kayaknya. Semangat untuk anakku yang sedang sekolah. Lah itu tuh kira-kira apa gitu? Ya kan? Nah, ada juga yang non itu, ya kan? Walaupun saya tidak pernah di pesantren Gontor, tapi saya pernah di pesantren Wali Songo Ngabar dan Darul Ulum apa namanya Bogor. Ada Muda Biru Ceruk, ada apa dan lain sebagainya. Ada nostalgia, ya kan? Nah itu maksud saya. Ente ngelompokin itu, apalagi yang panjang-panjang tuh. Ente ente highlight yang panjang-panjang kalau perlu. Itu kan termasuk komentar yang unik dan berbobot, ya kan? Itu kan sama kayak algoritma itu kalau komentarnya terlalu pendek juga nggak terlalu ini kan. Tapi kalau panjang, unik, nah itu menarik. Nah itu maksud saya. Ini bisa jadi penelitian yang menarik nih. Ya saya bisa serius. Apalagi nanti antum judulnya bisa nanti lebih fokus, ya kan? Misalnya analisis apa namanya apa namanya itu ya peringatan 100 tahun dalam konten Instagram. Nah, ya kan pakai teori itu tadi kepuasan audiens pakai itu. Wah itu jadi skripsi saya yakin. Kalau nggak jadi skripsi nanti kita jadikan penelitian yang bagus gitu ya. Oke. Kalau yang ada komentar kan kebanyakan di komentar betul kan kayak khawatir gitu, kayak cemas gitu. Nah Itu itu nanti konfirmasi. nah itu nanti kita lihat ya kan ya mau dia bilang jadi kadang-kadang kita lihat latar belakangnya juga siapa sih ini nah itu ya kan cemas maksudnya gimana. Maksudnya ada yang lagi manja gitu. Kayak Oh kalau jadi itu dia ini ya apa namanya kan ya dia emang orang itu menganggap macam-macam kan itu kan ya. Iya. Nggak apa yang dikelompokkan aja kalau ada semacam komentar kayak gitu, ya kan? Bahkan ini dari situ akan menambah klasifikasi dari kepuasan dari itu, ya kan? Kepuasan tapi ada juga sisi-sisi perhatian, kan gitu kan? Wah ini gimana ya? Ah, itu nggak apa-apa. Itu berarti orang itu sebenarnya puas, tapi wah ini gimana? Ya sama kayak kita misalnya gini, misalnya nanti ada acara, apa namanya? Nanti bikin acara apa ya? Ente sering bikin acara apa kira-kira yang ikut itu? Alhambra atau apa? Ya kan? Ada nggak komentar dari dosen-dosen atau apa yang dia tuh sangat inspiratif dan motivatif, ya kan? Tapi ada juga yang dia itu melihat dari sisi kekurangannya. Ini kalau hujan gimana nanti? Wah, kan gitu kan misalnya kan? Wah, ini nanti gimana? Nah, tapi mereka itu sebenarnya punya apa ya namanya itu? Mereka itu punya sisi berpikir yang berbeda, meskipun kelihatannya tidak puas atau mengkhawatirkan. Orang itu bisa jadi ada 2 atau 3 hal, ya kan? Misalnya dia karena dia di depan dia harus komentar yang menguatkan, tapi sebagai orang yang paham tentang resiko, maka dia harus membicarakan tentang manajemen resikonya itu. Jadi orang itu seringkali berkomentar dengan ilmunya. Nah, itu maksud saya, ya. Jadi mungkin nanti ada efek lain. Nah, itu efek lain itu adalah temuan ente, gitu ya. Ada satu hal yang belum bisa kami klasifikasikan misalnya, yaitu contoh komentar ini. Tapi jenis komentar ini adalah komentar yang sifatnya adalah simpatik, ya kan? Simpatik itu gini, wah ini anak-anak ini manjat kayak gini, bahaya nggak ya? Nah, simpatik. Ini bukan cemas, kelihatannya seperti mencemaskan. Ya, tapi kan dia cuma nanya aja, tapi simpati gitu loh. Basisnya adalah simpati. Gitu ya. Nah, berarti ente udah menemukan hal baru ini. Gitu ya, Zafir ya. Ini bagus. Ya, kalau bisa nih kita jadikan penelitian nantilah. Kita ini biar biar apa namanya? Dosen itu juga nanti ada pembukaan hibah penelitian. Wah, bagus ini kalau punya antum yang paling enggak bertiga ini bisa kita masukkan, kita ajak gitu lah. Tapi ini harus berhasil gitu ya. Baik, karena waktunya sudah seperti ini dan waktunya kita menutup, gitu ya kelihatannya ya. Eh ya, gimana Pak?
Iya, gimana? Yang ente wawancarai ya 500, mah 50 kan tadi Anda bilang. Yang ente observasi, observasi itu gini. Jadi ente lihat, ya kan? Ente lihat, ini orang ini kayaknya kayak gini deh. Oh, ada yang kayak gini. Jadi ente jadi punya kelompok. Ini ada kelompok orang yang kayak gini nih, ya kan? Ada kelompok dia di asrama tidur malam, ya kan? Ada yang kelompok tertib, ya kan? Ada yang kelompok bikin budaya sendiri. Wah, ini ada kelompok tapi kok bikin budaya sendiri mereka. Ya, kayak gitu. Ya, jadi observasi dibedakan dengan wawancara. Kalau wawancara tuh yang ente temui aja. Nanti ente bisa nanya yang ente apa namanya ente wawancara. Ente pernah nggak lihat? Misalnya ada orang kayak gini kayak gini. Itu menurut ente kenapa kira-kira? Nah, ente tanya. Misalnya ente lihat di asrama itu ada anak baru kok dia suka lebih suka gabung ke anak lama dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu ternyata teman ente di Laziswa. Misalnya temannya teman ente di Laziswa. Paham nggak? Ente punya teman di Laziswa semester 1. Nah, semester 1 itu kenal dengan orang yang ente observasi tadi. Ya kan ente bisa tanya, eh, bro, ente tahu ini nggak? Iya, kenal, iya kenal. Tapi kok dia itu lebih suka sama orang lain ya? Terus dia itu gini, nggak terlalu deket kayaknya sama angkatannya, tapi kok sama kakak kelas dan lain sebagainya. Itu menurut ente kenapa? Nah, itu bisa tanya. Wawancaranya kayak gitu. Kayaknya dia itu masuk pondoknya terpaksa. Nah, ada jawaban. Kayak gitu kan? Jadi ada aspek-aspek itu yang mau kita cari. Ya. Ini penelitian ini bisa yanfak buat DKP dan lain sebagainya untuk mengklasifikasi jenis-jenis orang. Ya. Baik, itu yang bisa kita bicarakan. Kita tutup dengan baca hamdalah.